Saya Dr. Adrian Gunawan dari Kehamilan Sehat Karangtengah. Jadi hari ini kita akan membahas Q&A yang sudah masuk, dan kebetulan topiknya topik yang lagi cukup in ya, tentang COVID-19. Jadi gimana para ibu-ibu hamil dalam mengatasi COVID-19, gimana kalau mereka ternyata positif, apa yang harus dilakukan. Yang pertama, jangan stres, jangan takut, karena COVID-19 seperti yang kalian tahu memang cukup berbahaya, tetapi angka kematiannya tidak tinggi. Ya, penyebarannya sangat cepat, tetapi kembali angka mortalitas cukup rendah sekali dibandingkan dengan virus-virus lain. Jadi yang pertama adalah jangan stres, jangan takut. Nah, setelah itu kalian harus tahu kira-kira bagi kalian yang memang positif itu termasuk dalam kriteria apa? Apakah termasuk dalam kriteria yang OTG atau orang tanpa gejala, atau kriteria ringan, sedang, dan berat? Nah, setelah itu baru penanganannya sesuai dengan kriteria tadi, ya. Oke, untuk isolasi mandiri ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, kriteria untuk ibu hamil dengan COVID-19 yang positif bisa OTG, bisa gejala ringan, sedang, dan berat. Jadi untuk ibu-ibu yang gejalanya ringan ataupun tanpa gejala, itu disarankan untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri yang disarankan memang apabila tidak ada gejala sama sekali, hanya ada demam-demam ringan, ada kehilangan penciuman atau perasa, ataupun pegal-pegal di badan. Nah, pada ibu-ibu hamil yang seperti itu disarankan hanya cukup isolasi mandiri di rumah apabila tidak ada tanda-tanda kegawat daruratan medis ataupun obstetrik. Jadi momis yang boleh melakukan isolasi mandiri selain yang tadi, itu juga ibu hamil, momis yang tidak mempunyai komorbid. Ya, karena kalau yang mempunyai komorbid sebaiknya dirawat di fasilitas kesehatan ya yang ada pengawasnya. Komorbid seperti apa? Misalkan ibu-ibu hamil yang mempunyai tekanan darah tinggi, kencing manis, ataupun ibu-ibu hamil yang ternyata indeks massa tubuhnya cukup tinggi atau dalam kategori obesitas. Itu tidak disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Oke, tips yang aman untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi para ibu hamil yang akan melakukan isolasi mandiri di rumah, satu yang perlu kalian persiapkan tentu saja termometer, dan kalau bisa, kalau lebih bagus lagi kalau punya namanya pulse oximetry, yaitu untuk alat untuk mengukur saturasi oksigen. Jadi kembali ke tadi sebelumnya adalah bila demam tidak terlalu tinggi. Ada demam 375, 38, kalian masih boleh melakukan isolasi mandiri di rumah. Saturasi oksigen sebaiknya di atas 95%. Itu hal yang pertama, karena apabila sudah mulai lebih sesak, saturasi sudah mulai menurun, atau demamnya sudah lebih tinggi dari 38,5, itulah tanda-tanda bahwa kalian harus melakukan perawatan di rumah sakit. Kedua, sebelum kalian ACC untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, jangan lupa lakukan pemeriksaan dahulu. Kemana? Boleh ke fasilitas kesehatan terdekat, ya. Jadi ada konsultasi tatap muka, ataupun kalian cukup melakukan telemedicine untuk memeriksa apakah kondisi kalian dan tentu saja kondisi janin cukup baik. Ketiga, jangan lupa siapkan vitamin yang kalian butuhkan, vitamin kehamilan, dan juga vitamin C, vitamin D, vitamin D3 ya. Saran dari vitamin D3 adalah 1000 sampai 5000 international unit. Siapkan juga multivitamin yang mengandung B, E, dan zinc. Jangan lupa untuk ibu hamil tetap disarankan minum air yang cukup banyak, 2-4 liter per hari.
Dan bagi para ibu hamil di atas 20 minggu, biasanya sudah dapat merasakan gerakan janin. Nah, itu adalah suatu hal yang penting. Jadi saat kalian melakukan isolasi mandiri, jangan lupa harus selalu menghitung gerakan janin. Normalnya gerakan janin itu adalah 10 kali gerak per 2 jam. Ya, yang dianjurkan adalah misalkan kalian dari bangun pagi, kalian menghitung gerakan janin. Apabila gerakan janin dari pagi ternyata sudah 10, boleh dianggap hari itu sudah cukup aman. Kecuali kalian merasakan bahwa, oh ini kok gerakan bayi saya hari ini agak berkurang nih, terutama di malam hari. Kalian boleh mencoba menghitung ulang, apakah dalam 2 jam ada 10 kali gerakan. Kalau kurang, tidak ada gerakan, langsung periksakan diri. Kembali tadi ya, satu, jangan lupa suhu kalian, saturasi harus dalam keadaan yang masih normal. Kedua, saat kalian melakukan isolasi mandiri, ingat, kalau bisa yang terbaik adalah kalian benar-benar sendiri di rumah itu. Nah, namun bila ternyata kalian harus tinggal serumah dengan suami atau dengan anak ataupun anggota keluarga lainnya, usahakan tetap menjaga jarak. Ya, kalian di dalam satu kamar tersendiri, atau setidaknya kalau harus menjaga jarak minimal tetap 1 meter. Komplikasi yang mungkin muncul saat melakukan isolasi mandiri, sebenarnya itu lebih ke arah perburukan dari gejala. Ya, jadi apabila yang tadi tidak ada gejala ataupun gejala ringan, kalian harus memperhatikan. Takutnya gejala-gejala yang diderita sudah mulai ke arah gejala sedang ataupun gejala berat. Gejala sedang yang bisa dirasakan tentu saja sesak nafas yang semakin bertambah, saturasi oksigen yang mulai menurun. Biasanya disarankan jangan sampai di bawah 93%. Atau apabila demamnya sangat tinggi, walaupun sudah minum obat tidak ada penurunan sama sekali, ataupun sudah mulai ada tanda-tanda kehilangan kesadaran. Dan tentu saja untuk ibu-ibu hamil, komplikasi yang mungkin terjadi adalah ditakutkan adanya kegawat daruratan pada bayi, yaitu gerakan bayi yang berkurang, ataupun yang kita takutkan adalah kematian pada bayi di dalam kandungan. Setelah kalian dinyatakan negatif, itu apabila kalian sudah melakukan isolasi mandiri selama 10 hari plus 3 hari tanpa gejala pada ibu-ibu yang tidak mengalami gejala ataupun gejala ringan. Setelah 10 hari plus 3 hari tanpa gejala, kalian boleh untuk melakukan pemeriksaan ulang, swab antigen ataupun swab PCR. Walaupun sebenarnya kembali itu bukan suatu ketetapan bahwa harus dicek ulang negatif. Karena memang pada ibu-ibu hamil ataupun pasien lain yang bukan hamil, terkadang memang masih ada tanda-tanda positif saat dicek ulang swabnya. Nah, setelah kalian sudah merasa sehat, tidak ada keluhan, kalian boleh kembali memeriksakan diri ke dokter kandungan kalian masing-masing. Datanglah ke Kehamilan Sehat Karangtengah. Datang, kalian akan memeriksakan diri, kontrol seperti biasa. Tentu saja setelah kalian melewati masa isolasi, kalian ingin mengetahui gimana kondisi bayi saya saat ini. Silakan datang. Selanjutnya jangan lupa kontrol kehamilan bersama saya Dr. Adrian Gunawan di Kehamilan Sehat Karangtengah. Kehamilan sehat, it's not a privilege, it's your right.